Dinginnya penjara sepertinya tak membuat kapok seseorang untuk mengaku dirinya jelmaan Tuhan. Dengan dalih mendapat wahyu, para pengklaim Tuhan dan Nabi ini terus bermunculan dan menyebarkan kesesatan. Di tahun 2000, Lia Aminuddin alias Lia Eden mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan mengajarkan aliran Salamullah hingga sekarang. Bahkan Mei lalu, pemimpin kerajaan Tuhan ini sempat mengirim surat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendaratkan UFO Malaikat Jibril di Monas dan menjemput dirinya. Tahun 2006, aliran baru pun muncul di bawah pimpinan Ahmad Mossadegh yang mengaku sebagai nabi terakhir. Mossadegh memimpin aliran Al-Qiyadah, Al-Islamiyah dan tidak mewajibkan sholat 5 waktu. Aliran ini terus berganti nama menjadi Milah Ibrahim dan 2014 lalu kembali berganti nama menjadi Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara. Belum lagi aliran Satrio Piningit Weteng Buwono. Aliran yang dipimpin Agus Imam Solihin sejak 2002 ini adalah aliran yang tidak jelas. Para pengikutnya menghalalkan seks bebas antar anggotanya dan ditonton oleh pemimpinnya. Yang terakhir, 24 Juni 2015 lalu, warga memergoki Raden, pengaku Tuhan asal Tangerang, saat membaiat pengikutnya di Sukabumi. Raden memerintahkan menyembah matahari dan membakar Al-Quran. Ia pun sempat diamuk massa sebelum akhirnya dibawa ke Mapolres Sukabumi Kota. Yang tadi kita lihat adalah fenomena yang terjadi pada beberapa tahun, ada dari tahun 2000 ketika Lia Eden dan juga ada tahun 2006 ketika Ahmad Mossadegh mengaku sebagai nabi terakhir. Saya juga akan mengundang Pak Ali Mustafa Yakub untuk membahas ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sebelum ke Pak Kiai mungkin saya akan bertanya ke Bu Dewi. Kalau tadi, silakan Pak Kiai. Kalau tadi Ibu katakan tersadar ketika disuruh membakar bayi ibu. Ya. Apakah juga ketika itu juga ada anjuran dari Raden untuk membakar Al-Quran, Bu? Ya. Waktu itu posisi Al-Quran yang biasa untuk kami gunakan mengaji, amasi Raden itu diambil, lalu diberikan kepada temannya yang bernama julukannya Kumbang. Setelah itu dibakar Al-Quran itu. Yang membakar? Yang membakar bukan Raden. Jadi diambil sama dia, dikasihkan ke si Kumbang, lalu dibakar gitu. Reaksi ibu dan keluarga ketika saat itu seperti apa melihat Al-Quran dibakar oleh si Kumbang itu? Ya pastinya sedih lah. Soalnya cuman waktu itu kami hanya bisa hanya bisa menangis, tapi kami nggak bisa bergerak, seakan-akan kaki ini ya lemas gitu, ingin berontak tapi kami nggak berani karena kekasaran dia yang dilakukan sama kami gitu. Selain kekasaran ada ancaman-ancaman nggak, Bu? Misalkan ingin memukul atau ingin menghabisi nyawa ibu sekeluarga? Iya, betul. Soalnya waktu itu kalau kami tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginan dia untuk bisa kita sujud kepada matahari, dia berencana untuk membakar anak saya yang bernama Andre, juga untuk mencekek anak saya yang berumur 10 bulan itu gitu. Bahkan abah pun istilahnya mau dibakar hidup-hidup di dalam yang saung di gunung tadi itu kalau memang kami nggak mau melakukan itu gitu. Tapi istilahnya Allah sudah memberikan suatu penerangan yang sedikit-sedikit lumer dari pengaruh entah itu apa, dan memang jampi-jampi atau memang hipnotis dari air atau apalah bentuknya sedikit lumer ya, membuat saya tuh untuk bisa berontak gitu. Bagaimana cara pun harus berontak karena jam 12 waktu itu yang diinginkan kita untuk sujud kepada matahari itu sebagai Tuhan dan wujudnya dia sebagai yang ada di dunia itu. Jadi membuat saya itu harus benar-benar aku harus bisa lari ya, aku harus bisa lari untuk menolong semua keluargaku gitu. Sampai pada akhirnya dengan pertolongan Allah ya alhamdulillah kaki ini dengan spontan langsung bisa bergerak lari gitu.